Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini, sesuai dengan judul, kita akan membahas bagaimana cara menulis kajian teori yang terdapat pada skripsi, tesis, dan sebagainya. Yang mana ini nanti kita detailkan bahwa dalam teknik penulisan kajian teori atau apa namanya yang di bab 3, di bab 3 itu metode ya. Di bab 2 itu kan ada kajian teori atau kajian pustaka, itu nanti bagaimana kita meletakkan di situ green teorinya, terus medial teorinya, dan mikro teorinya itu bagaimana nanti posisinya. Dan kalau misalnya Anda bingung, masih bingung setelah nanti menonton video ini bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini ya. Jangan di akun media sosial saya yang lain. Khusus yang bagi penonton di YouTube ini di kolom komen, atau masalah-masalah lain tentang skripsi misalnya dibingungkan bisa langsung Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Oke, bagaimana kita cara menulis green teori atau kajian teori dalam skripsi khususnya di bab 2 ya. Nah, di sini sistematikanya ketika Anda menulis kajian pustaka maupun kajian teori, itu nanti misalnya kita urutkan ya, di paragraf pertamanya itu biasanya ada green teori. Jadi usahakan green teori itu ada di atas green teori, dan yang paragraf selanjutnya misalnya secara kita runtut ya, itu ada middle rank teori dan ada mikro teori. Nah, ini apa sebenarnya green teori, middle teori, dan mikro teori ini sebenarnya apa? Ini yang akan kita detailkan nanti biar Anda tidak bingung ketika nanti menulis di skripsi, khususnya di kajian pustaka maupun kajian teori ini, tentang apa itu green teori, biar tidak salah. Biasanya kan kalau di ujian akhir, di seminar hasil, atau nanti di ujian apapun, di proposal, mulai proposal sampai munakosah, itu akan ditanyakan apa sebenarnya green teori skripsi Anda, itu green teorinya mana. Nah, ini nanti biar kita tidak salah, yang kita tunjukkan benar-benar green teori. Nah, teori sendiri kita pahami dulu ya. Teori sendiri itu adalah ini ya, pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. Teori ini mestinya yang mengungkapkan teori ini telah melalui rangkaian penelitian, yang mana tidak sembarangan orang yang mengungkapkan, tokoh-tokoh yang mengungkapkan teori ini tidak sembarangan. Maka dari situ kita dapat menggambarkan di sini ada green teori, middle teori, dan rank teori, dan mikro teori ini kita bisa menggambarkan bahwa itu nggak sembarangan argumen-argumen yang diungkapkan oleh tokoh yang kita sebutkan di buku maupun di jurnal dan sebagainya. Nah, gini, kita dalami green teori biar kita nanti nggak salah paham ketika nanti mencantumkan green teori. Itu harus sesuai dengan judul yang kita buat. Misalnya di sini green teori, di sini ini adalah teori yang sangat luas ya, dan umum, khususnya umum. Green teori ini umum sekali, jadi tidak terlalu spesifik tapi umum. Dan ketika nanti menulis tentang green teori atau kajian pustaka ini kita nanti ketika menulisnya ini harus berhubungan dengan topik yang kita pilih di judul itu, atau topik yang spesifik, dan bagaimana kita nanti benar-benar apa yang diungkapkan oleh tokoh atau teori yang diungkapkan oleh tokoh itu ada hubungannya, berhubungan dengan judul kita atau variabel X kita. Nah, kalau kita sudah menganggap misalnya teori A mengungkapkan bla bla bla, ini sesuai mirip dengan judul kita yang kita angkat, ini secara umum tidak spesifik, maka kita jadikan green teori, itu sudah bisa ya. Nah, seperti itu. Dan ini yang middle teori ini adalah teori yang lebih spesifik intinya. Kalau di green teori adalah teori yang bersifat umum, biasanya diungkapkan oleh tokoh-tokoh besar ya. Dan di middle teori ini biasanya penafsiran dari tokoh besar yang pertama mengungkapkan secara umum tadi, itu ditafsiri lagi, atau dispesifikkan lagi, atau dijelaskan lagi. Nah, kita ketika menulis middle teori ini kita biasanya menjelaskan konsep-konsepnya yang disampaikan oleh misalnya yang green teori tadi. Nah, itu konsep-konsepnya apa. Nah, ini kita gambarkan secara konkret nanti di
di kajian pustaka itu. Jadi atas ada grand teori, yang kedua ada middle teori, dan yang ketiga adalah mikro teori. Nah, mikro teori ini lebih spesifik lagi atau lebih penjabaran lagi. Nah, mikro teori ini kan bahasannya secara rinci ya tentang konsep-konsepnya. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana contohnya penulisan grand teori, mikro teori, dan middle teori. Ini bagaimana nanti penulisannya kita akan contohkan. Nah, mikro teori ini lebih spesifik, yang mana nanti ada konsep-konsep yang di middle rank teori kita bahas di mikro teori ini lebih spesifik. Spesifiknya bagaimana nanti setiap konsep-konsep itu dijabarkan. Nah, itu maksudnya mikro teori. Nah, seperti ini. Kita bagaimana cara menuliskan grand teori? Misalnya kita hubungkan dulu, kita jelaskan grand teori itu tokohnya itu siapa. Kita harus menyebutkan tokoh yang mengucapkan grand teori itu. Nah, lalu kita deskripsikan dengan bahasa sendiri agar tidak terkena plagiarisme. Nah, ya kemudian seperti contoh ini di penulisan ini grand teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori konstruktivisme. Misalnya kita mencantumkan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Nah, ini sudah kelihatan kalau Jean Piaget itu adalah teori pencetus misalnya tentang konstruktivisme yang pertama. Nah, ini maka kita jadikan grand teori. Nah, teori ini ya menekankan pentingnya konstruktif pengetahuan oleh individu melalui interaksi lingkungan. Nah, ini kita contohnya gini gambaran untuk penulisan grand teori. Ini di kajian pustaka misalnya kita membahas konstruktivisme, itu yang di pertama, di atas sendiri. Nah, untuk middle teori ini kan biasanya setelah grand teori penempatannya. Nah, kita bagaimana cara untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah middle teori? Nah, middle rank teori, maka kita akan bahas penjelasan dari mengembangkan teori yang pertama tadi. Misalnya dari Jean Piaget tadi, itu kita kembangkan atau kita cari tahu konsep-konsepnya. Nah, misalnya di sini salah satu middle rank teori yang relevan, contohnya ini ya, penelitian ini ketika menulis itu ya, teori transisi sosial William Briggs, kita juga bisa menyebutkan namanya dari pengucap di middle rank teori ini. Kita bisa ungkapkan itu juga. Nah, di sini teori ini menjelaskan bagaimana individu menghadapi perubahan dalam konteks organisasi. Jadi misalnya dia menjabarkan lagi. Intinya ini adalah konsep-konsep penjabaran dari grand teori. Nah, ini cara menulisnya contohnya seperti ini. Bisa Anda amati, Anda pahami, kalau masih bingung bisa Anda tanyakan. Nah, misalnya ini juga mikro teori. Mikro teori itu lebih menjelaskan lagi atau tadi menjabarkan konsep-konsep yang disampaikan oleh middle rank teori. Nah, jadi kita harus spesifik itu, maksudnya spesifik itu dari teori yang umum ke khusus. Intinya seperti itu, teori yang umum ke khusus. Jadi kalau ditanya oleh dosen pembimbing Anda, ini grand teorinya apa? Nah, Anda ini bisa nanti menjawab yang benar-benar grand teori ya, jangan yang spesifiknya. Teorinya itu menjabarkan bla bla bla, salah. Kalau Anda langsung menjawab aja misalnya teori dari Jean Piaget tentang konstruktivisme, sudah cukup. Ketika Anda menjawab itu sudah cukup, itu sudah menjawab dari pertanyaan misalnya dosen penguji maupun dosen pembimbing Anda. Karena yang ditanya itu misalnya teori grand teori, yaitu secara spesifik nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri, tapi secara umumnya ini menjadi landasan. Ini yang paling penting sebenarnya di penelitian kuantitatif ya, banyak ditanyakan soal hal ini. Nah, ini contohnya misalnya ini mikro teori yang penjelasan dari konsep-konsep. Misalnya dalam konteks penelitian ini di mikro teori itu biasanya tidak dijelaskan tokohnya yang mengungkapkan, juga tidak apa-apa. Di mikro teori ya, siapa yang mengungkapkan itu tidak dijelaskan, tidak apa-apa. Misalnya di sini di contoh ini dalam konteks penelitian ini teori pemberian imbalan dalam psikologi sosial yang dikembangkan oleh Skinner memiliki relevansi signifikan. Nah, teori ini memfokuskan pada bagaimana memberikan imbalan. Jadi kita hanya menceritakan maksudnya dari teori ini. Dan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kita tidak perlu menjabarkan
bagaimana nanti teori ini, tapi kita cuma menjelaskan ini penempatannya di mana. Nah, itu mikroteori biasanya. Penempatan teori ini pasnya di sini. Nah, itu mikroteori. Jadi ungkapan itu tidak harus baku yang kita copy di mana tadi, di referensi awal, kita copy paste, tidak, tapi kita bisa mengembangkan sendiri. Nah, apakah itu tidak, menyalahi aturan akademis? Tidak. Kalau Anda misalnya mencantumkan nama dan menyebutkan teori yang ingin, gagasan yang diungkapkan oleh pencetus teori utama tadi, misalnya kita seperti itu tidak ada, eee, ibarat secara kode etiknya itu tidak masalah. Asalkan Anda bisa meluruskan maksud yang diungkapkan dari ini tadi, yang mengungkapkan. Nah, itu ya untuk tadi cara penempatan, eee, antara green theory, antara dari masuk, mulai dari green theory yang paling atas, jangan green theory taruh di bawah, ingat, jangan green theory taruh di bawah, usahakan green theory taruh di atas. Kalau taruh di bawah nanti membuat bingung, penguji dan cari green theory-nya ini mana ini, kadang ada banyak yang tidak bisa menemukan green theory-nya sendiri. Oke, itu aja, nanti kalau misalnya masalah bingung green theory saya itu apa, untuk judul ini. Nah, ini bisa Anda tanyakan di kolom komen di deskripsi. Kami bebas untuk menjawab, tapi menjawabnya dengan di kolom komen deskripsi, di kolom komen di bawah ini ya. Kalau di IG saya akan tidak menjawab dan di WA juga saya tidak menjawab. Oke, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.